Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Sania Agustin, NIM 12631120108. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pusat Pertanggungjawaban mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dosen pengampu Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Pusat Pemasaran. Pusat Penelitian dan Pengembangan. Ada permasalahan dalam pengendalian. Permasalahan dalam pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input atau kurangnya keselarasan cita-cita. Ada rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Litbang merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal, sementara itu pengujian produk merupakan titik akhir. Penelitian dasar memiliki dua cara, yaitu yang pertama, tidak terencana, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi. Yang kedua, seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk baru yang berhasil. Selanjutnya ada program Litbang. Program Litbang terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Tinjauan ini sering dilakukan oleh komit penelitian yang terdiri dari CEO, direktur penelitian, serta para manajer produksi pemasaran. Komit ini membuat keputusan yang luas mengenai proyek-proyek yang akan dikerjakan, mana yang akan diperluas, mana yang akan dipangkas, maupun dihentikan. Tentu saja keputusan-keputusan ini bersifat subjektif, namun berada pada batas-batas kebijakan yang sudah ditetapkan atas total pengeluaran penelitian. Selanjutnya ada anggaran tahunan. Jika anggaran disusun sesuai dengan rencana strategis perusahaan, maka persetujuan atas proyek merupakan sesuatu yang rutin. Proses penyusunan anggaran tahunan juga menjamin agar biaya aktual tidak melebihi jumlah yang dianggarkan tanpa sepengetahuan pihak manajemen. Varian yang penting dari anggaran harus disetujui oleh pihak manajemen sebelum terjadi. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja manajemen diperlakukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber atau input sudah digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan. Di banyak perusahaan, manajemen menerima dua jenis laporan mengenai kegiatan Litbang, yaitu yang pertama, laporan perbandingan proyek prediksi terakhir tentang total biaya dengan jumlah yang telah disepakati pada masing-masing proyek. Laporan yang kedua terdiri dari perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual tiap-tiap pusat tanggung jawab. Pengukuran kinerja memiliki tujuan pokok untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja manajemen perusahaan. Penilaian kinerja sebagai basis evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja di masa lalu dan sebagai dasar dalam pelaksanaan keputusan-keputusan personalia. Manajemen dalam melakukan evaluasi kinerja bertujuan yaitu yang pertama, memberikan masukan untuk keputusan sumber daya manusia seperti promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik atau feedback kepada karyawan mengenai bagaimana pandangan organisasi akan kinerja mereka. Yang ketiga yaitu sebagai dasar dalam pemberian kompensasi yang mencakup peningkatan balas jasa, bonus karyawan, dan kenaikan-kenaikan lainnya dalam gaji. Pusat pemasaran. Di banyak perusahaan, dua jenis aktivitas yang sangat berbeda
dikelompokkan di bawah pusat pemasaran dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain. Ada aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggan. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait fungsi dan penagihan piutang. Ada aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja atau sales force, periklanan, dan promosi penjualan lainnya. Teknik-teknik pengendalian yang bisa diterapkan terhadap aktivitas-aktivitas logistik secara garis besar tidak dapat diterapkan terhadap aktivitas-aktivitas pemasaran. Kegagalan ini mengarah pada keputusan-keputusan yang tidak tepat. Anggaran fleksibel yang disesuaikan terhadap perubahan volume penjualan tidak dapat dipergunakan untuk mengendalikan biaya penjualan yang terjadi sebelum penjualan terlaksana. Anggaran beban pemasaran seperti persentase dari penjualan yang dianggarkan, tetapi hal tersebut dilakukan bukan karena volume penjualan mengakibatkan munculnya beban pemasaran, namun lebih berdasarkan keyakinan bahwa semakin tinggi volume penjualan, maka semakin banyak yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan itu untuk periklanan. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.